Sometimes the ground feels dry, like nothing is moving, nothing is growing. Isaac knew this feeling. In Genesis 26, he built an altar, called on the Lord, and only after that the well was dug, and there water was found. A well of living water, a picture of provision, blessing, inheritance, not just for the moment, but for generations. But notice that the well came after alignment, after agreement with the promise of God. Providence didn't begin at the well, it began at the altar. Sometimes we chase the water, the answers, the breakthrough. But God is inviting us first into agreement, into worship, into trust. Because when we align with His promise, we no longer strive for provision, we step directly into it. And in His time, the ground will open and the well will flow. Shalom Living Water. Shalom, ada sukacita dalam rumah Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita, kita mau puji Dia. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Kami bawa hati kami yang haus akan Engkau Tuhan. Kami mau beri pujian yang terbaik untuk Engkau Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji-Mu. Haleluya. Amin. Woo. Ajaiblah perbuatan-Mu, dan ku percaya akan janji-Mu. Berjalan bersama-Mu Tuhan, berjalan bersama-Mu, ku takkan ragu. Kau mendomang, katakan firman-Mu, firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Besar kuasa-Mu Tuhan. Berjalan bersama-Mu, ku takkan ragu. Kau pedomanku, firman-Mu, firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya,
besar kuasa-Mu, dimuliakan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus Kaulah segalanya. Terbesar kuasa-Mu, dimuliakan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus Kaulah segalanya. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kuasa dalam nama Yesus. Kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang menyelamatkan. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Namanya Tuhanku, Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Yes. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Yes. Ada satu nama yang berkuasa, nama yang membebaskan, nama yang menyelamatkan. Nama siapa? Yesus. Nama di atas segala nama. Oh, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus.
Dan kami percaya Engkau Allah yang selalu menolong kami, yang selalu menjawab setiap doa kami. Kami percaya itu Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Nyanyikan dengan imanmu. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih. Meskipun
Yesus setia. Amin. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Kami percaya, kami percaya, Engkau Allah yang setia. Kau tak pernah meninggalkan, Kau tak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Benar Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat ini kami siap mendengarkan Engkau berbicara Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, semangat selalu. Ya, oke, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita bersatu di dalam doa ya. Bapak di surga, Bapak yang baik, terima kasih buat sore hari ini. Kami ada di tempat ini semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, selama kami menghadapi setiap tantangan hidup, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia dan Engkau setia dalam setiap kehidupan kami. Meskipun kadang kami tidak setia, tapi Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang kami alami saat ini hanyalah sementara untuk melatih kami, untuk membuat karakter kami semakin hari semakin serupa Kristus. Terima kasih, dan biar sore ini kami buka telinga kami buka hati kami, biar Engkau yang berbicara di dalam hati kami Roh Kudus, karena kami tahu firman yang kami dengar adalah firman yang hidup, yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, jadi sore hari ini kami karena saya datang dengan anak saya Bapak Ibu, tapi kayaknya di bawah ya karena terlalu keras. Tapi ya puji Tuhan sudah berumur hampir 5 bulan, sudah 4,5 bulan. Dan Bapak Ibu sudah mengikutilah ceritanya dari awal, tapi kita bisa lihat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami, rumah tangga kami sungguh luar biasa. Oke, dan sore hari ini Pak Joni memberikan saya sebuah tema namanya sumur yang baru. Ya, kalau berbicara sumur, biasanya mindset kita sebagai orang percaya selalu apa? Berkat, ya kan? Berkat, karena memang sumur itu sering dialegorikan sebagai sebuah sumber. Sumber dari segala sesuatu, sumber mata air, sumber kesegaran, sumber untuk menghilangkan kehausan. Bahkan di dalam firman Tuhan pun sering diambil cerita-cerita seperti Yesus bertemu orang Samaria, wanita Samaria di sumur. Di situ banyak digunakan Tuhan Yesus sebagai sebuah perumpamaan. Dan itu sangat bagus. Ketika saya pelajari dan saya renungkan tentang sumur ini, sumur itu ternyata buatan siapa Bapak Ibu? Sumur itu ternyata buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Tuhan menciptakan yang namanya mata air, dan segala sesuatunya. Namun ketika hal itu akan menjadi sebuah sumur, harus ada orang yang menggalinya atau mengebornya. Kalau sekarang sudah pakai bor. Kalau zaman dulu mereka harus menggalinya. Dan kalau kita baca di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, banyak sekali seperti Abraham, Ishak, Yakub, mereka membuat sumur-sumur itu. Nah, salah satu yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah sumur Yakub. Ini sebuah cerita yang cukup menarik dan kita bisa belajar banyak dari situ Bapak Ibu. Ya, mari kita sama-sama semuanya dimulai dari kelihatan atau terlalu kecil ya? Oke, enggak apa-apa, saya bacakan saja. Jadi Bapak Ibu kenal lah dengan Abraham ya, atau Abram. Kita berbicara Abram adalah seorang yang sering disebut sebagai bapak orang beriman ya. Tapi disinilah awal mula segala sesuatunya yang cukup menarik. Jadi di Kejadian 12 ayat 6-7 dikatakan demikian. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Ya, ingat kata-kata ini ya. Ini Sikem adalah sebuah tempat yang pada perjanjian lama dia bernama Sikem, di perjanjian baru dia bernama Samaria. Ya, dan sekarang ada di bangsa Israel di sebelah barat namanya Nablus, sebuah kota. Yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu. Jadi Abraham itu adalah seseorang yang berasal dari daerah namanya Ur Bapak Ibu. Ur itu kalau zaman sekarang Irak. Jadi tiba-tiba Tuhan berbicara ke dia tangkap itu Tuhan dan dia ngikutin dengan taat dan setia. Jadi memang agak aneh karena Abraham ini adalah seorang yang sangat kaya, dia seorang bos ya, bos besar.
Terus tiba-tiba Tuhan berbicara kepada dia, kamu dan anak-anakmu dan seluruh usahamu semuanya kamu harus pergi ke suatu tempat yang mana aku perintahkan untuk kamu pergi. Kemana Tuhan? Belum dikasih tahu, kamu jalan saja dulu. Jadi dia berangkat dengan sebuah hal yang penuh dengan ketidakjelasan, tapi dia berjalan karena dia percaya sama Tuhan. Agak aneh karena waktu itu di Ur itu mereka melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Tapi ada satu orang namanya Abraham, dia bisa kenal sama Tuhan, dia tahu ini Tuhan yang menyuruh dia untuk berjalan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi setelah dia berjalan, dia keluar dari Ur, dia melihat satu tempat namanya Kanaan, orang Kanaan tinggal di negeri itu, dan Tuhan ngomong ke dia, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya lah di situ apa Bapak Ibu? Mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi Abraham berjalan disuruh pergi, dia pegang janji Tuhan itu Bapak Ibu. Kadang di dalam proses kehidupan kita memegang janji Tuhan itu tidak mudah. Apalagi kalau apa yang di depan mata kita yang kelihatan itu kadang nggak enak Bapak Ibu. Ya janji Tuhan kalau kita aminkan janjinya enak, wah diberkati, tetap naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Wah, terus kita pegang itu. Tapi ketika yang kita alami dalam hidup, tantangan yang kita alami dalam hidup itu berat, kita mulai goyah, mulai pasti di dalam hati ini beneran apa enggak ini Tuhan berjanji demikian. Saya pun percaya Abraham waktu itu waktu jalan dia pasti bingung, orang-orang komen ini kemana, kita mau kemana. Banyak orang akan bertanya ke situ dan dia pun mungkin waktu itu dia sangat bingung harus gimana. Tapi satu hal yang dia pegang janjinya Tuhan Bapak Ibu. Dan Tuhan itu Tuhan yang berjanji, Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Namun, yaitu amin, namun penggenapan janji itu terserah siapa, waktunya Tuhan Bapak Ibu. Seringkali kan kita pengennya cepat-cepat ya, ndang wis, wah seenaknya kita sendiri. Tapi Tuhan ngomong, it's in my time, di dalam kairosku. Ya, ketika Tuhan menampakkan Abraham, dia dibilangin Abraham, tanah ini akan menjadi milikmu. Yang dia lakukan bukan untuk apa-apa, tapi dia langsung mendirikan mezbah. Mezbah itu artinya apa? Dia menyembah Tuhan di tempat itu. Dia meletakkan dasar yang utama dalam janji Tuhan, yaitu apa? Dia menyembah Tuhan. Kata mezbah akan kita dengar beberapa kali di dalam firman kita sore hari ini. Jadi ini cukup menarik karena ada sebuah janji Tuhan, perjanjian yang kudus, yang Tuhan berikan kepada manusia untuk membuktikan dia adalah Allah yang setia Bapak Ibu. Ya saya akan ambil 3. Yang pertama Abraham, Tuhan ngomong demikian ke dia. Ya, dan dia percaya, dia aminkan itu, dia dirikan mezbah. Yang kedua siapa Bapak Ibu? Nuh, ketika semua diluluh lantakkan oleh banjir, Tuhan berjanji, aku tidak akan mendatangkan malapetaka seperti ini lagi sampai selama-lamanya. Maka dibuat sebuah perjanjian dengan bentuk apa? Pelangi, ya. Makanya ini sebenarnya perjanjian yang sangat kudus. Tapi setan menggunakannya sekarang lambang pelangi itu sebagai apa? LGBT Bapak Ibu. Jadi itu kurang ajar sekali setan itu. Itu sebenarnya sebuah perjanjian yang kudus antara Tuhan dan manusia. Bahwa Tuhan menyatakan kesetiaanku kepada manusia. Aku tidak akan pernah mendatangkan malapetaka air bah lagi dalam hidup mereka. Ya. Terus yang ketiga yang menarik Bapak Ibu. Yaitu apa? Daud. Bapak Ibu kenal ya Daud tahu bahwa dia itu seorang yang kalau Alkitab bilang orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Tuhan itu sangat berkenan. Padahal kalau kita lihat orang ini juga sering jatuh dan sering melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bisa bilang ini orang yang berkenan kepadaku. Dan Tuhan pun berjanji demikian kepada Daud. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Jadi di akhir daripada kehidupan Daud dia berbicara gini sama si Nabi Nathan waktu itu. Nathan, saya tuh kepingin mendirikan sebuah bait Allah untuk Tuhan. Masa saya manusia, ya sebagai raja, saya tinggal di sebuah istana, tapi Tuhan tinggal di dalam kemah. Ya waktu itu kan tabut perjanjian diletakkan di dalam kemah, sedangkan Daud ada di dalam istana. Nah
Terus dia ngomong ke Nabi Nathan, oke, kalau menurutmu itu bagus, si Nathan bilang, aku akan berdoa ke Tuhan dan kamu lakukan. Tapi ternyata Tuhan bicara ke Nathan, ke Nabi Nathan bahwa tidak, bukan Daud lah yang akan membangun itu, tetapi keturunannya yaitu Salomo. Nah, kita baca di 2 Samuel 7 ayat 13 sampai 16. Tidak saya tulis di situ Bapak Ibu, tapi coba saya bacakan dengan cepat saja. 2 Samuel 7. Nah, ini demikian. Demikianlah firman Tuhan, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan daripadaku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi ini Tuhan ngomong ke Daud, kamu tidak usah bikin. Tapi karena kamu punya hati untuk kamu membangun rumah untukku, maka pada waktu itu aku berjanji bahwa aku akan mengokohkan keturunanmu sampai selama-lamanya. Makanya kalau Bapak Ibu sekarang lihat bangsa Israel, itu kan keturunannya Daud. Memang itu bangsa agak semrawut ngebom sana sini. Tapi tidak kalah-kalah Bapak Ibu. Itu karena salah satunya juga karena perjanjian Tuhan kepada Daud. Dia akan kokohkan keturunannya, kerajaannya sampai selama-lamanya. Mungkin Israel tidak akan pernah kalah. Dia tidak akan kalah karena ada penyertaan Tuhan di situ. Loh, Pak, tapi berbuat dosa. Ya, tapi Tuhan yang sama juga Tuhan yang tidak akan melanggar janjinya. Duh, Bapak Ibu pikir Daud berkenan di hadapan Tuhan itu dia tidak mengalami resiko dosa. Ya, apa yang dia lakukan di dalam keluarganya terhadap Bathsheba dan lain-lain. Dia itu dikhianati sama anaknya loh Bapak Ibu, Daud itu. Dan sangat benar-benar karena dia melakukan kesalahan itu, efek daripada dosa, resiko daripada dosa dia tetap harus jalani. Tuhan ampuni dosanya, tapi dia harus jalani resikonya. Jadi bukan berarti ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, oh Tuhan sudah berjanji menyertai, apapun yang kulakukan enak. Bukan, itu bukan sebuah izin untuk kita berbuat dosa. Efek dosa kita diampuni di kayu salib, tetapi resiko dosa kita tetap harus hadapi. Ya Bapak Ibu, jadi kita perlu ngerti ini. Seringkali orang Kristen, oh saya sudah enak, tidak usah apa-apa, buat dosa juga sudah diampuni, mati masuk surga. No, mungkin dalam hidup kalian akan bisa mengalami hal-hal yang gak enak, karena apa yang kita lakukan salah di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita tetap perlu bertobat setiap hari. Ya, jadi ternyata keturunan dan kerajaannya itu dikokohkan selama-lamanya. Tuhan sudah berjanji itu Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan berjanji itu kita lihat Salomo, dia dikokohkan. Salomo berbuat dosa lah. Wah parah Bapak Ibu, istrinya 700. Gundinya 300. Mertuanya berapa tuh Pak Joni? 1400 mertuanya. Ya, banyak sekali. Tetapi ketika akhir-akhir dia berbuat dosa, Tuhan juga berfirman, tapi karena bapakmu Daud, aku akan meluputkan kamu. Tuhan berkali-kali luputkan karena dia Tuhan yang pegang janji. Ada seorang raja 300 tahun kemudian setelah Daud, namanya Hizkia, Raja Yehuda. Papahnya itu waktu itu Ahaz, jahat sekali. Papahnya Hizkia itu. Jadi dia mau diserang tapi sudah diberitahu sama si Yesaya, kamu enggak usah takut karena ada penyertaan Tuhan. Terus Ahaz itu jawab, enggak usah merepotkan Tuhan. Ya, saya tak minta tolong sama bangsa Asyur. Raja bangsa Asyur itu ceritanya kayak Amerikanya zaman dahulu lah. Jadi kuat sekali, tetapi sama si Asyur ini akhirnya Ahaz dijajah di dalam ekonomi, dimintain upeti. Sampai datang satu waktu di masa anaknya Hizkia Bapak Ibu, Hizkia itu orang yang takut akan Tuhan. Si bangsa Asyur itu akhirnya mau menyerang, mau merebut Yerusalem pada waktu itu dengan 185.000 tentara sudah ngepung Yerusalem. Tetapi dalam satu malam Tuhan melihat itu, dikirim satu malaikat, semuanya dibantai habis mati. Dan Tuhan ngomong ke Hizkia, karena seharusnya kerajaanmu itu sudah tak hancurkan, tetapi karena janjiku kepada moyangmu Daud, maka kamu tak luputkan. Nah kita perlu tahu,
Di dalam hidup kita tuh orang-orang juga keturunan Daud secara rohani Bapak Ibu. Dari Daud sampai ke Tuhan Yesus. Daud itu adalah nenek moyangnya Tuhan Yesus. Kita orang-orang yang juga pasti akan terima janjinya Tuhan. Kita perlu tangkap ini, ngerti ini. Jadi tidak lagi kita berjalan di dalam masa iya, enggak. Jadi hal yang pertama yang perlu kita pegang di sini. Ibrani 10:23 bilang gini, mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya, apa Bapak Ibu? Setia. Kita perlu tangkap ini Bapak Ibu. Jadi hal yang pertama yang kita belajar di dalam sumur kehidupan kita atau kalau kita ngomong di Sikem, di satu tempat yang namanya Sikem ini adalah apa? Bahwa ada perjanjian kudus Tuhan di situ. Jadi ketika Abraham dibawa ke situ, dia percaya sama janjinya Tuhan, dia pegang perjanjian kudusnya dengan Tuhan, maka dia melihat, dia nangkap, oh oke, Tuhan engkau mau begini. Dia akan mengikuti Tuhan dengan setia Bapak Ibu. Yang kedua, kita ikuti Kejadian 33:18-20. Nah, ini cerita tentang cucunya Abraham, lanjut terus. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat kemana? Ke Sikem, tempat yang sama, di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah. Ternyata Sikem itu nama seseorang. Bapak Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 11 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Jadi apa yang dia lakukan sama dengan Yakub? Mendirikan mezbah di situ. Ya, dia mendirikan mezbah di situ, tetapi ternyata dia tidak hanya mendirikan mezbah Bapak Ibu. Jadi di Sikem itu di sebuah lembah, tapi ini di padang gurun. Kalau mau bikin sumur mungkin harus gali sekitar 50 meter, 60 meter ke bawah. Dan si Yakub itu melakukan itu Bapak Ibu di dalam cerita ini selanjutnya. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang Yesus dan orang Samaria? Ya, Sikem itu kan di perjanjian baru namanya Samaria. Kita lihat ya. Yohanes 4 ayat 5-6. Maka sampailah ia ke sebuah kota di mana? Samaria, Yesus ya ini, yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat apa? Sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi setelah itu? Tahu ya, dia ketemu seorang seorang wanita yang memiliki 5 orang suami. Dan sekarang yang tinggal bersama dia pun bukan suaminya. Dan di situ terjadi sebuah kegerakan rohani. Pertama kali di dalam Alkitab penginjilan dilakukan dan satu kota bertobat, terima Tuhan Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan Yakub itu ketika dia membangun mezbah, dia menyembah Tuhan di Sikem, dia mengikuti Tuhan, maka sumur itu pun tuh terus membual. Bahkan sampai sekarang sumur itu tetap ada Bapak Ibu. Ya, jadi kita perlu nangkep di dalam Tuhan, ketika kita ikut Tuhan, kita ikuti dia sepenuh hati, kita sembah dia, maka dia akan membukakan sumur-sumur di dalam hidup kita. Bahkan apa yang kita kerjakan, kayak seolah-olah kok tidak, kayak susah gitu. Tetapi ketika kita kerjakan bersama dengan Tuhan, somehow mata air itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tapi ada hal-hal yang kita harus pelajari lebih dalam. Bapak Ibu perlu ngerti, setelah kejadian Yakub membangun mezbah, Kejadian 35:1-2 berkata demikian. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya, kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Mari kita pergi ke Betel, aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang akan menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai.
mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang di dekat Sikem. Lalu sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota di sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Jadi ternyata Yakub itu sempat menyembah berhala Bapak Ibu. Dia percaya sama Tuhan, tetapi keluarganya, seluruh sekelilingnya menyembah berhala di situ. Dan ketika dia ngalamin Tuhan di Sikem itu, dia punya sebuah komitmen. Yuk semua yang ikut saya, tanggalkan semua berhalamu. Taruh di situ, kita kubur di sini. Ada sebuah komitmen. Mungkin sekarang kita ngomong ke hidup kita kayak kita selalu merasa, oh saya sudah enggak menyembah berhala kok, saya enggak nyembah patung-patung, saya enggak. Mungkin berhala itu dalam bentuk yang lain Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita kasihi melebihi Tuhan, itulah berhala kita. Nah itu kita perlu hati-hati. Ya, saya mau cerita sebentar. Saya terakhir khotbah di sini bulan April ya Pak ya. Ya April, saya ingat April. Nah April anak saya lahir, kita suami dan istri saya dan Grace ada anak, seneng kan. Kita happy, terus akhirnya apa yang terjadi? Di bulan April akhir 30, saya sedang meeting dengan pekerjaan saya yang di China dengan perusahaan Amerika itu. Tiba-tiba di situ ada sebuah statement yang cukup mengagetkan saya, yang mana bos saya waktu itu bilang, Yogi sorry, saya rasa saya tidak bisa melanjutkan kontrak kerjamu. Loh, kenapa aku bilang gitu? Ya karena kita dibeli oleh perusahaan yang lain sehingga kita harus banyak merombak organisasi kita. Jadi sorry aku tidak bisa meneruskan kontrak kerjamu lagi. Jadi berarti saya dikeluarkan. Iya dia bilang gitu. Kapan? Hari ini. Tapi Bapak Ibu jangan salah mengerti. Saya kerja di perusahaan ini bukan dalam waktu yang singkat. Saya kerja di perusahaan ini 16 tahun Bapak Ibu. Jadi sudah bagian dari hidup saya. 2010 saya pergi dari Semarang untuk kerja di tempat ini. Tetapi di tahun 2026 April akhir waktu itu, tepat anak saya hampir satu bulan, berita itu datang ke dalam keluarga kami. Saya cerita ke Grace dan ya kami cukup shock sih, karena dari pemasukan kita itu akan hilang lebih dari separuh lah karena saya dikeluarkan dari tempat ini. Nah kaget memang, tapi di satu sisi saya berpikir, waktu saya sudah selesai di tempat ini, maksudnya di perusahaan ini. Karena saya tahu dari awal saya dapat pekerjaan ini Bapak Ibu, nanti lain kali saya ceritain. Itu semua saya bisa ngomong penyertaan Tuhan. Sampai saya ke China, sampai saya bisa pelayanan di China, membangun rumah Tuhan di China sampai sekarang. Itu kalau bukan Tuhan enggak mungkin. Sampai 2026 saya berhasil melewati COVID. Jadi ternyata pembelian perusahaan ini sudah 2 kali, ini yang kedua. Yang pembelian pertama saya masih lanjut terus. Teman-teman saya hilang semua, saya masih lanjut sampai 2026 kemarin. Jadi ketika hal ini terjadi, saya merasa awalnya kenapa Tuhan kok seperti ini? Kok ya pas anakku lahir 1 bulan di mana kita saat-saatnya butuh duit, ya, tapi ini terjadi. Nah balik ke Januari, saya ngomong sama Grace, saya ini perusahaan bakal dibeli sama number one, perusahaan nomor satunya kitchen cabinet di Amerika lah, waktu itu kita diakuisisi. Mungkin bisa terjadi sesuatu yang saya enggak tahu, bisa jadi saya di-upgrade, naik jabatan, atau saya keluar. Saya ngomong ke istri saya takut. Apa yang harus saya lakukan, saya takut, saya enggak tahu, saya doa. Nah doa Tuhan ngomong apa? Saya enggak bilang sama Grace waktu itu, tapi yang saya dapatkan waktu itu Tuhan bicara ke saya, kamu enggak usah khawatir karena di bulan April kamu akan saya upgrade. Tuhan ngomongnya upgrade. Nah upgrade di pikiran saya kan naik gaji, naik pangkat ya Bapak Ibu ya. Tetapi di situ ketika saya renungkan, saya berdoa, bahkan Grace pun ketika saya ceritain, kenapa Tuhan bisa ngomong April di upgrade. Nah ternyata April di upgrade itu maksudnya ya April di upgrade ketika saya harus bekerja self-employed, saya melanjutkan bisnis yang sudah saya bangun sebenarnya. Nah, menariknya begini, saya itu selama di China 10 tahun, saya itu selalu diajarin sama orang China Bapak Ibu. Kalian itu hidup harus seperti kaki meja. Loh, maksudnya apa? Kaki meja apa kaki kursi lah.
kita harus stabil di dalam ekonomi kita. Ada A, B, C, D. Karena suatu saat kita nggak pernah tahu ketika salah satu kaki ini putus atau hilang kayak pekerjaan saya, kita tidak ambruk, istilahnya hidup kita tuh tidak ambruk itu, tidak langsung blek jatuh gitu loh. Nah kita harus seperti itu. Nah itu saya pikirkan, makanya waktu saya pulang ke Indo, saya mau nikah sama Chris, saya siapkan itu semua Bapak Ibu. Makanya saya bikin bisnis, saya bikin resto, dengan satu tujuan bahwa apa, ketika suatu saat kita keluar atau dikeluarkan dari pekerjaan, ada bisnis atau usaha lain yang menopang. Itu saya renungkan terus, Tuhan, wah, saya mikir toh, untung ya saya kaki meja loh Tuhan, makanya masih ada 3 sekarang. Nah tapi sampai satu waktu saya sekali lagi jalan malam, saya suka jalan malam di Citra Grand untuk banyak merenung. Tuhan ngomong gini ke saya, kamu selama ini mikir hidup kamu seperti kaki meja, kamu andalkan hidupmu sama bisnismu, sama usahamu. Lah akunya di mana? Oh ya benar juga ya Tuhan. Nah terus gimana? Di situ Tuhan kasih sebuah alegori perumpamaan lagi yang baru. Perumpamaan yang baru lagi. Enggak, bukan kayak kaki meja. Mungkin semua akan habis. Grace juga akan berhenti dari pekerjaannya. Tapi aku kasih kamu 2 usaha. Satu carpenter, satu lagi saya memang ada usaha import. Dari 2 ini kamu akan berjalan. Tetapi 2 ya Tuhan, kan bisa jomplang kadang apa toh. Enggak, itu bukan kaki meja, itu adalah tangga. Ketika tangga kan gini toh, nemplek ini toh. Bukan masalah kakinya, tetapi kepada siapa kamu nemplek. Ketika Tuhan kasih tahu itu, saya ngomong ke Grace, benar juga ya. Kalau kita nemplekkan hidup kita sama Tuhan, kita enggak pernah tahu panjang tangga itu sampai seberapa Bapak Ibu. Tapi yang pasti kita tahu kemana tangga itu nemplek. Kalau kaki meja, kakinya putus semua, ambruk kita jatuh. Kalau tangga, kita nemplek sama Tuhan. Dan pasti tangga itu apa? Naik. Ketika saya tahu itu, saya menyadari bahwa mungkin selama 16 tahun ini, yang menjadi berhala saya adalah pekerjaan saya Bapak Ibu. Saya digaji gede loh, waktu di Cina saya lumayan, waktu pulang sini kan harusnya disesuaikan ya, tetap digaji sana, yuk kan enak toh, enak sekali, nyaman sekali. Saya setiap kali bisnis trip, saya ke Surabaya, saya nginep di 5-star hotel for free, dibayarin semua, bensin, makan, sakarepmu, memang apa wae. Dan itu menjadi sebuah kenyamanan. Dan di sini Tuhan ajari bahwa sebuah pengertian baru. Saat ini kamu masuk ke tanah, masuk zaman yang baru, waktu, season yang baru dalam hidupmu. Yang mana memang kamu harus bekerja, kamu harus angkat tanganmu lagi, ayo maju lagi. Tetapi aku menyertai kamu. Makanya kenapa anakku namanya Joshua. Saya baca Joshua 1, tak baca lagi. Oh alah, jalan, maju, sudah, yang sudah ya sudah, kerjaanmu yang lama, sekarang kamu maju, bangun usahamu yang ada. Tapi janjiku, aku menyertai kamu dan aku akan membuat apa yang dikerjakan tanganmu berhasil. Langsung berhasil? Ya enggak Bapak Ibu, namanya orang usaha ya. Tapi saya berjalan dengan sebuah janji yang Tuhan sudah berikan itu. Saya selalu percaya, saya ngomong sama Grace, mungkin saya tidak bisa langsung mengganti pemasukan yang kemarin hilang right away langsung. Tapi saya percaya tahun-tahun ini apa yang saya kerjakan pasti akan jadi besar. Kapan? Terserah Tuhan. Tapi saya akan tetap lakukan itu. Makanya setiap kali saya berjalan, saya mau pergi ke luar kota, saya keliling dari pabrik ke pabrik. Nyales Bapak Ibu, nyales. Gitu. Biasanya saya itu di kerjaan yang lama itu saya pembelian. Jadi orang yang ngasih order ke pabrik-pabrik. Sekarang datang ke pabrik-pabrik, dibalik sama Tuhan yang minta order. Ayo beliin dari saya. Seperti itu. Jadi Tuhan ajarin saya untuk rendah hati, untuk bisa apa? Ya sabar. Kadang ya Bapak Ibu yang mungkin sales di sini ada yang kerjanya sales ya. Kadang kan disio-sio ya kita ya, mau ketemu, wah sibuk apa. Tapi begitu mereka butuh nyari-nyari ya. Seringkali begitu. Saya capek-capek ke pabrik, orangnya nggak mau nemuin. Nah, tapi ya wis lah, enggak apa-apa. Dibikin. Kita kalau tahu janji Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, hal-hal seperti itu kita bisa dengan mudah sekali untuk, oh yaudah, oke go, kita maju lagi, kita lakukan lagi. Karena kita tahu siapa yang menyertai Bapak Ibu. Ya jadi 3-4 bulan terakhir ini enggak mudah untuk rumah tangga kami. Grace kami mikirin vaksin anak, vaksin ini larang Juli ya. Vaksin anak, Pampers dan lain-lain.
bensin naik semua, ya semuanya hal yang kita harus lewati. Tetapi Tuhan bilang ke hidup kita bahwa kamu andalkan saya, jangan andalkan kaki meja. Mungkin lo dihapusi orang Cina kamu tuh ya. Tapi kamu andalkan Tuhan dalam hidup. Ya loh, saya tuh di brainwash, saya diomongin terus loh, kamu aja kerja melu perusahaan terus, cari usaha yang lain ya. Tapi di situ Tuhan ajarkan, no, kamu andalkan saya, maka kamu akan lihat penyertaanku. Ya, nanti kita ngobrol lagi, saya diundang lagi kapan Pak, tahun depan apa? Nanti tak ceritani ya. Pokoknya kalau sama saya continue terus ya. Dari rak dua anak, menikah, dua anak, enggak punya anak, sampai anaknya ada. Ya, tapi continue terus. Nanti kita lihat next meeting apa yang terjadi ya. Saya sendiri juga enggak tahu Bapak Ibu, tapi saya percaya itu akan jadi sebuah titik balik dalam hidup saya. Karena gini yang serunya, waktu saya membangun usaha import saya ini Bapak Ibu di 2021, Grace tanya ke saya, ini mau piye? Lalu kamu kerja, kamu yang bangun ini. Aku enggak tahu, tapi waktu aku berdoa, Tuhan waktu aku mau bikin ini, Tuhan bilang 2027 aku tuh bakal bikin ini besar. Lah aku ngomong, lah yes 2026 aku batin itu pas di awal tahun sebenarnya. Tapi kok ya gede-gede gitu, maksudnya ada. Karena kita menikah dari ini loh Pak, kita enggak punya uang. Waktu saya pulang dari Cina ke sini itu saya ditanya, Inggris uangmu piro? Aku ora duit. Lu piye toh kowe kerja 10 tahun ning Cina ora duit. Duitnya tak nggo pelayanan, entek ngamuk-ngamuk sih ya wis. Terus akhirnya dari situ kita mulai jualan ini, import barang-barang apa dari China yang kita import. Itu puji Tuhan bisa membangun rumah, bisa untuk menikah, bahkan sisa. Lah itu datangnya dari mana? Saya enggak nyari ordernya, orang-orang nyariin saya. Pak saya butuh ini, tak carikan. Dengan santai tok saya kerjanya kok duitnya cukup ya ternyata gitu loh. Nah ini kayaknya ya Tuhan lagi ajarin saya untuk ojo santai-santai, ayo kerja lebih keras, lebih berusaha lagi ya. Tapi janjinya aku menyertai kamu. Nah apa yang menjadi berhala Bapak Ibu saat ini? Saya tidak tahu. Mungkin bisa direnungkan, bikin komitmen seperti Yakub. Tak serahkan ke Tuhan semuanya, tak pendem lah, tak kubur di situ selesai. Tapi lihat apa yang terjadi dengan sumur yang dibangun sama dia. Mentobatkan orang 2000 tahun kemudian. 2000 tahun loh. Sumur tuh bisa kering loh Bapak Ibu. Tapi sampai sekarang kita ngomong berarti 4000 tahun. Sumur itu masih ada dan membual. Hanya karena komitmen. Abraham percaya janjinya Tuhan. Yakub komitmen untuk meletakkan semua berhalanya di hadapan Tuhan. Dan mengikuti Tuhan sungguh-sungguh. 2000 tahun kemudian Yesus ada di tempat itu. Dan kalau kita baca dengan teliti di Yohanes 4 itu serunya Yesus sengaja, ya benar ya Pak, Yesus sengaja. Harusnya tuh dia bisa langsung lurus gini dari atas ke bawah di Israel, kalau lihat map dia muter lewat daerah Samaria. Daerah orang Samaria itu tidak disukai sama orang Yahudi. Jadi ya mereka punya Allahnya sendiri, punya bait Allahnya sendiri di atas gunung. Makanya Yesus ngomong, kamu menyembah di atas gunung ini, tapi akan datang waktunya penyembah yang benar, menyembahku di dalam roh dan kebenaran. Nah itu, jadi Yesus tuh sengaja melewati daerah itu supaya ketemu wanita ini Bapak Ibu. Jadi kadang Tuhan puterkan kita, bukan karena dia jahat, tapi dia sengaja supaya kita ngalami sesuatu. Kalau kita lurusnya gampang mentok, lurus tok. Puter ke sini cuman ketika muter itu mungkin susah, mungkin sulit, tetapi di situ pasti akan ketemu sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Dan waktu itu wanita ini yang dianggap hina oleh sekelilingnya, dia mentobatkan satu kota. Ya. Amin Bapak Ibu. Apa yang jadi berhala kita yang kita pegangin sekarang melebihi semuanya. Mungkin berhalanya Bapak Ibu, Om Joni, kalau pastornya enggak Om Joni, saya enggak mau. Ya, kultus individu loh, ada loh Bapak Ibu, orang-orang yang kalau gereja, kalau yang khotbah enggak pendeta itu pulang lagi. Nah itu kan dijanjani piye. Tapi ada, makanya hati-hati, apa yang menjadi berhala kita itu kita harus singkirkan. Ya. Oke, ini tongkat kerajaan, oke ini enggak usah.
Nah, serahkanlah berhala kita. Next. Nah, terus kan ketemu nih sama wanita Samaria itu, Yohanes 4, 13, 14. Yesus bilang gini, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, air ini itu tadi airnya sumur Yakub ya Bapak Ibu. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di sini Tuhan ajarkan jangan ngandelin sumurmu atau berhalamu atau apapun itu dalam hidupmu. Tapi andalkan apa? Andalkan Tuhan sendiri. Karena air itu yang tidak akan membuat kita haus. Maksudnya apa? Ketika kita ngandelin Tuhan, nanti Bapak Ibu akan lihat, kalau tidak percaya cobaan sendiri. Nanti akan melihat, loh kerjaanku kok berhasil ya, kok ya ono order ya, kok ya di yang lainnya sepi. Bapak Ibu Juni, Juli, Agustus itu sepi-sepinya bisnis F&B. Nah, ini saya ngomong mungkin semua bisnis ya, tapi F&B itu sepi. Kecuali mungkin kayak McD, KFC ya itu mungkin sudah lain lah. Tapi kita yang berusaha UMKM itu sepi Bapak Ibu. Tetapi saya mau ngomong ke Bapak Ibu, kita carpenters ya turun enggak? Turun sih Pak. Tapi sepi enggak sepi Bapak Ibu. Tetap ada pengunjung, tetap ada orang-orang yang beli, bahkan di bulan Mei kemarin ya Pak ya, kita buka satu lagi di Jogja. Memang orang kayak lihatnya, ora ngawur tau kayak gini. Ya saya cuma jalan itu aja yang Tuhan ngomong, jalan tak sertai. Ya, saya berdoa ini mungkin di tahun ini saya lagi cari tempat satu lagi di Jogja Bapak Ibu. Loh kok bisa ya kok? Ya, saya enggak tahu, banyak yang mau invest. Jadi ya, tapi ya tetap saya bawa dalam doa, enggak mau sembarangan. Ya, tapi kalau memang Tuhan mengizinkan tahun ini kita bisa buka satu lagi, ya nanti Pak Joni tak ajak ke Jogja lagi. Oke, jadi kita andalkan Tuhan di dalam setiap langkah kita Bapak Ibu. Kadang sulit, saya tahu sulitnya Bapak Ibu. Saya tahu rasanya gemes setengah mati. 16 tahun saya kerja, I give millions of dollars. Saya sudah kasih ke mereka jutaan dolar. Saya save money, uang mereka untuk dapatkan barang-barang yang bagus, kualitas murah. Saya cuma dikeluarkan dalam waktu 5 menit ngobrol. I have to let you go. Kapan? Bukan akhir bulan, kapan? Today, hari ini. Dan selesai. Nah, di situ apa? Kita nggak bisa andalkan manusia. Kita nggak bisa andalkan 16 tahun, 20 tahun, 25 tahun pengabdianmu. Karena itu seperti uap, bus hilang dan tidak ada apa-apanya lagi. Ya, tapi kalau kita andalkan Tuhan, kamu nggak akan haus lama-lamanya. Amin. Next. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Tahu ya apa yang diperbuat? Punya 5 suami. Bapak Ibu kalau pernah nonton film The Chosen, ada tuh satu scene yang ada satu waktu yang Yesus ketemu orang ini. Bagus sekali. Dia jelaskan, wah baguslah, nanti nonton sendiri aja. Saya lupa episode berapa. Tapi bagus sekali dan itu sangat menginspirasi saya. Oh ternyata begini. Dan itu sangat bagus ya. Next. Nah kita balik lagi ke perjanjian lama. Ulangan 11:29. Ini waktu itu Yosua dan Kaleb ketika mereka setelah merebut bangsa Kanaan semuanya masuk ke tanah perjanjian. Ada satu waktu Tuhan menyuruh mereka untuk berdiri di antara 2 gunung. Gunung Gerizim dan Gunung Ebal. Di antara 2 gunung itu ada sebuah lembah. Lembah itu namanya Sikem Bapak Ibu. Sama, tempat yang sama. Dan Tuhan bilang seperti ini ke mereka. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas Gunung Gerizim dan kutuk di atas Gunung Ebal. Maksudnya apa? Jadi Tuhan tuh nyuruh mereka, kamu berdiri berapa suku kan itu total 12, separuh berdiri di Gerizim, separuh berdiri di Ebal, kemudian orang Lewi akan berkata kepada mereka perkataan-perkataan berkat. Jadi kalau diberkatilah kamu, kalau kamu melakukan ini nanti yang amin orang-orang yang ada di Gerizim, yang kalau terkutuklah kamu kalau kamu melakukan ini nanti yang ngaminkan yang di Gunung Ebal. Itu mereka lakukan dua-duanya ini Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi?
Perkataan-perkataan itu dikatakan, terus dikatakan. Dan sekarang sampai hari ini Gunung Gerizim itu menjadi gunung yang sangat subur, hijau. Dan di situ keluar mata air yang mengalir sampai ke lembah Sikem. Gunung Ebal gimana? Kering. Mau lihat? Nah, ini padang gurun loh Bapak Ibu. Nah, yang ada hijau-hijaunya itu Gerizim, yang tengah itu Sikem atau Nablus sekarang. Dan yang paling kanan itu Ebal. Kering toh? Nah, poinnya apa? Poin saya yang terakhir. Perkatakan berkat atas hidupmu. Hati-hati sama mulutnya kita. Seringkali ketika kita ngalamin hal yang tidak enak Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Mengeluh, komplain. Tapi sebenarnya khawatir itu boleh enggak Pak? Takut boleh? Boleh, Yesus ngomong kok. Yesus takut ya takut. Tapi firman bilang apa? Janganlah kamu khawatir dan berkata. Jadi khawatir itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah khawatir terus komplain, nah itu yang masalah. Karena di dalam perkataan kita ada kuasa. Apalagi kalau di dalam, nanti suatu saat saya akan bahas tentang kuasa perkataan. Seru sekali itu. Secara sains nyambung sekali itu. Kenapa kita harus berkata yang kebenaran. Jadi kita katakan berkat, katakan berkat. Kalau kita punya anak, saya pun belajar sama anak saya Karis. Tiap pagi dia bangun itu jam 4:30 Pak. Saya disuruh saat teduh 4:30 sama dia. Jadi bangun tidur sudah capek-capek bangun teriak-teriak, "Woi, woi." Jadi kayak ya udah terpaksa saya bangun, saya ajak main terus senyum, udah seger toh. Akhirnya saya taruh di bantal saya gitu, mulai saya ajarin dia berdoa. Yuk tangannya gini, doa. Tuhan Yesus terima kasih ya saya mau mengatakan doanya dia. Terus setelah itu selesai amin, saya berkatin dia Bapak Ibu. Jadi saya taruh tangan saya di kepala dia, diberkati engkau Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan seterusnya. Saya berkati kakinya, tangannya, tak perkatakan perkataan berkat. Dan ketika tak lakukan gitu, enggak rewel, ngeliatin guyu-guyu gitu. Jadi kayak, ya tapi itu saya lakukan setiap hari, itu komitmen saya. Setelah itu baru tak serahkan ke mbaknya. Mbak, kenapa Pak Yus jalan-jalan aku tak turu meneh. 4:30 pagi ya, ngantuk sekali ya. Tapi katakan kata-kata berkat itu. Jadi mungkin masalah akan tetap menghadapi, kita alami Bapak, kita akan menghadapi masalah. Tapi speak blessing, speak life, perkataan perkataan yang menghidupkan. Ya jangan ngomong ke anak kita, "Lu nyebrang, ketabrak mobil lo kamu ngomongin anakmu ketabrak mobil. Hati-hati nek nyebrang bahaya, beres toh." Tapi kita secara tidak sadar mengatakan itu. Dan itu menjadi sebuah hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Sama, kalau saya mau kerja, saya mau berangkat, Tuhan, saya perkatakan berkat dalam nama Yesus atas hidup saya, atas pekerjaan tangan saya, pertemukan dengan orang-orang yang tepat, sesuai kairosnya Tuhan, perkatakan itu. Karena apa yang kita katakan, apalagi kalau kita katakan itu kebenaran firman, itu akan sangat powerful. Ribuan tahun sampai sekarang masih hijau. Di lembah Sikem masih ada sumur yang membual airnya sampai sekarang Bapak Ibu. Ya, perkatakan berkat atasmu. Terus sebelum kita selesai ada satu ayat lagi. Nah, Bapak Ibu tahu ayat ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Terkenal ya, sering nemplek di tembok rumah ya. Ternyata kalau Bapak Ibu lihat di depan, di atasnya perikopnya, itu tulisannya apa? Komitmen bangsa Israel di Sikem, di tempat yang sama. Kok bisa tempatnya sama ya? Saya enggak tahu, tapi somehow Tuhan ajak mereka untuk mengalami hal-hal ajaib di tempat itu. Dari Abraham percaya janjinya, dari Yakub meninggalkan semua berhalanya, sampai terjadi kegerakan rohani, sampai perkataan-perkataan berkat dinyatakan di situ, sehingga pada akhirnya itu membuat mereka bisa berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, sebelum saya selesai ada satu cerita, saya tak tutup dengan cerita ini. Ini cerita nyata. Suatu waktu ada seorang mahasiswa. Dia seorang yang percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Suatu waktu dia sedang berjalan dengan temannya mau ke gedung
tempat dia kuliah. Tuhan bilang ke hatinya, kamu doakan temanmu. Temannya itu gak percaya Tuhan Bapak Ibu, ateis lah. Terus anak ini bilang, Tuhan doain supaya apa? Supaya dia percaya sama saya. Aduh, lah wis mlebu kelas kok pakai didoakan segala. Tapi anak itu nurut, orang ini nurut. Dia ngomong sama temannya, aku doain kamu ya. Doain apa? Doain supaya kamu percaya sama Tuhan Yesus. Kamu itu Tuhan terus. Gak ada itu Tuhan Yesus, dia bilang gitu. Loh, gak apa-apa lah, saya mau doain masa gak boleh? Udah gini deh, dia bilang gini. Kalau kamu doain saya kasih kondisi. Kalau kamu doain saya dan sampai di mana kita masuk gedung itu, saya kasih sebuah kondisi. Sebelum kita masuk gedung itu, mamah saya yang sudah sekian tahun meninggalkan saya, nelpon saya dan minta maaf. Saya percaya sama Tuhanmu. Angel banget ya, orang ini langsung, waduh lah kok syaratnya angel meni. Ya wis lah, tapi dia tetap ya, oke, kita doa. Dia akhirnya berdoa dan mereka berjalan Bapak Ibu. Jalan selangkah berat untuk orang ini. Isin tuh aku nek sampai misalkan hal itu tidak terjadi. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ketika dia mau masuk melangkah ke dalam gedung, handphone orang ini bunyi. Ternyata di situ masih disimpan kontaknya mamahnya, tulisannya my mom. Wah, udah gemeteran nih anak. Wah, ki mamiku telepon tenan nih, piye iki? Tapi kan masih ada syarat satunya lagi dan maminya minta maaf. Bisa jadi telepon marah-marah toh? Ditelepon diterima. Ketika diterima, kata yang dia dengar pertama kali, nak, aku minta maaf. Anak ini langsung sujud di tanah, handphonenya dimatiin, maksudnya langsung ditutup teleponnya. Dia ngomong ke temannya, Tuhanmu ada dan aku mau percaya. Di hari itu dia percaya terima Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah, tapi kan belum selesai nih tadi ngobrol sama mamahnya toh. Besoknya mamahnya ditelepon. Ma, sorry kemarin bukannya maksud ini, tetapi saya ngalamin ya, dia cerita semuanya. Dan Bapak Ibu tahu apa yang mamanya katakan? Sama nak. 4 hari yang lalu aku juga baru terima Tuhan Yesus. Dan aku berkomitmen sama Tuhan waktu itu. Aku mau minta maaf sama kamu. Nah Bapak Ibu ya, poinnya adalah ketika kita mau komit ikut Tuhan sungguh-sungguh, dia bisa merangkaikan segala macam cara dalam hidup yang kita nggak tahu. Tapi dia tahu kapan waktunya yang tepat, orangnya siapa, momen kapan kita nggak tahu. Tapi dia tahu. Amin. Kita nyanyi lagu ini. Setelah itu kita berdoa dan kita selesai. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Walau dunia berubah,
Bapa, kami berterima kasih. Ajari kami melihat dengan cara Engkau melihat segala sesuatu Tuhan. Kuatkan iman kami bagi kami yang sedang lemah imannya. Ajari kami percaya, ajari kami berkomitmen untuk mengikuti Engkau seumur hidup kami Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan hidup kami tidak mau mengandalkan apa yang kami pikir kami punya semuanya. Kami mau mengandalkan satu-satunya Engkau dalam hidup kami. Tuhan, ajari kami untuk mengikuti Engkau dengan setia seumur hidup kami Tuhan. Apapun tantangan masalah yang kami hadapi, kami percaya tantangan itu tidak akan membinasakan kami, tapi akan melatih kami menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang gagah berani, yang percaya, yang tahu sepenuhnya bahwa Engkaulah yang menjamin hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami mengandalkan kekuatan kami, mungkin uang kami, mungkin posisi jabatan kami, pelayanan kami juga Tuhan. Kami mau letakkan itu di mezbah-Mu. Karena kami tahu hanya di mezbah-Mu semua hal Tuhan itu kami korbankan, kami sacrifice untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, thank you untuk semua hal yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Thank you untuk hal-hal yang Kau sedang perbuat dalam hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami mungkin mengeluh, kami mungkin komplain Tuhan, kami tanya kapan Tuhan, kenapa Tuhan, kami mau diam, kami mau tidak lagi menanyakan itu, tapi kami mau berkata, aku percaya Tuhan, sekalipun Tuhan gunung tidak berpindah, tapi kami percaya Engkau memberi kami kekuatan untuk menaiki gunung itu Tuhan, bersama dengan Engkau. Dan kami tidak takut bahaya, karena kami tahu Engkau yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi, tantangan apapun, mereka sudah ada Roh Kudus yang diberikan untuk memampukan mereka, sehingga mereka bisa menang dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya katakan amin. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Terima kasih. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, tidak takut tahun-tahun susah, tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Akan surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Teman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan, pada akhirnya hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Engkau yang terpunya di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku.
Yesus memberkati.